Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga adik-adik dimanapun kalian berada tetap dalam keadaan sehat dan tetap punya semangat untuk belajar. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Melalui pembelajaran kali ini, adik-adik diharapkan dapat menganalisis perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa Orde Baru dengan baik. Sebelum mengetahui bagaimana kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa Orde Baru, ada baiknya jika kita mengetahui dan memahami terlebih dahulu mengenai pengertian apa itu Orde Baru. Jadi, Orde Baru adalah masa pemerintahan di Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soeharto untuk menggantikan masa pemerintahan yang sebelumnya, yakni Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Sebelum mempelajari bagaimana perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa Orde Baru, ada baiknya jika kita mempelajari dan memahami terlebih dahulu bagaimana latar belakang proses lahirnya Orde Baru di Indonesia. Latar belakang yang pertama berawal dari inflasi. Pada penghujung pemerintahan demokrasi terpimpin, Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi, mencapai 200 hingga 300%. Pada masa itu, jumlah uang yang beredar di masyarakat begitu banyak dan harga bahan-bahan pokok melambung tinggi. Kebijakan Sainering atau pemotongan nilai uang dan kebijakan redenominasi atau pengurangan nilai tanpa mengurangi nilai tukarnya ternyata tidak berhasil menyelesaikan permasalahan perekonomian pada saat itu. Kebijakan ekonomi terpimpin yang diusahakan oleh Soekarno tidak mencapai hasil yang maksimal. Perekonomian semakin limbung, inflasi tidak bisa dibendung, harga bahan-bahan pokok pun kian melambung. Latar belakang yang kedua adalah Gerakan 30 September. Gerakan 30 September adalah peristiwa sejarah yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 di mana sekitar 7 perwira tinggi militer di Indonesia dibunuh. Mengenai siapa dalangnya sebenarnya dalam Gerakan 30 September ini terdiri dari berbagai macam versi. Yang pertama, versi PKI, kemudian konflik internal Angkatan Darat, Soekarno, Soeharto, dan CIA. Ketika segala tuduhan mengarah ke PKI, gelombang demonstrasi untuk segera memberantas PKI semakin meningkat. Akan tetapi, pemerintah tidak segera mengambil tindakan. Kemudian muncullah kesatuan aksi dari para pemuda dan pelajar yang dipelopori oleh KAMI atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia untuk memberikan tuntutan kepada pemerintah pada tanggal 12 Januari 1966. Mereka tergabung dalam Front Pancasila yang dikenal dengan Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat. Isi dari Tritura ada 3. Yang pertama, bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. Yang kedua, perombakan Kabinet Dwikora. Yang ketiga, turunkan harga pangan. Latar belakang yang keempat adalah Super Smart atau Surat Perintah 11 Maret. Surat Perintah 11 Maret adalah surat yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno yang ditujukan kepada Soeharto untuk memerintahkan Soeharto agar mengambil segala macam tindakan yang dianggap perlu untuk menjamin keamanan dan ketertiban negara akibat situasi ekonomi dan politik yang semakin kacau pasca Gerakan 30 September tahun 65. Setelah Soeharto berhasil mengantongi Super Semar, ternyata ia memanfaatkan momen ini untuk menasbihkan dirinya sebagai pemangku dan pemegang kekuasaan tertinggi, yakni sebagai Presiden kedua Republik Indonesia. Pasca Super Semar, lembaga tertinggi negara yang pada saat itu dijabat oleh MPRS mengeluarkan TAP MPRS nomor 33 tahun 1964 yang berisi tentang pencabutan Soekarno dari jabatan presiden dan pengangkatan Soeharto sebagai presiden kedua Republik Indonesia pada tanggal 12 Maret 1967. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Yang pertama, politik dalam negeri. Yang kedua, politik luar negeri.
Yang pertama, pelaksanaan pemilu secara berkesinambungan. Sejarah mencatat, pemilu tahun 1971 merupakan pemilu pertama pada masa pemerintahan Orde Baru. Berbeda dengan pemilu tahun 1955, pemilu tahun 1971 terkesan sebagai demokrasi yang semu. Sama seperti pemilu tahun 1955, pemilu di tahun 1971 bukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, melainkan untuk memilih anggota DPR dan DPRD di tingkat kabupaten atau provinsi. Secara berturut-turut mulai tahun 1971, 1977, 1982, 1987, dan 1992, Golkar berturut-turut memenangkan pemilu. Kehidupan politik dalam negeri yang kedua yaitu fusi partai politik. Pada masa pemerintahan Orde Baru dilakukan penyederhanaan atau penggabungan partai politik menjadi 2 partai dan 1 golongan karya. Partai yang pertama yaitu P3 atau Partai Persatuan Pembangunan, merupakan gabungan dari Partai NU, Permusi, PERTI, dan PSII. Yang kedua yaitu Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, merupakan gabungan dari Partai PNI, Partai Murba, Partai Katolik, dan Partindo. Yang ketiga yaitu Golkar atau golongan karya. Kehidupan politik dalam negeri yang ketiga yaitu Dwi Fungsi ABRI. Dwi Fungsi ABRI muncul pertama kali pada tahun 1958 yang diusulkan oleh Jenderal Abdul Haris Nasution kepada Presiden Soekarno. Akan tetapi kemudian pada masa pemerintahan Presiden Soeharto mengubah konsep jalan tengah ini menjadi konsep Dwi Fungsi ABRI. Maksud dari konsep Dwi Fungsi ABRI bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia memiliki 2 fungsi. Yang pertama, fungsi pertahanan dan keamanan. Yang kedua, fungsi sosial politik dalam pemerintahan. Kehidupan politik dalam negeri yang keempat yaitu P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau dikenal dengan PK Prasetya Pancakarsa. P4 merupakan pedoman tentang pengamalan Pancasila. Pada tahun 1978, P4 pada awalnya ditujukan sebagai pendidikan moral dan politik bagi pegawai negeri. Pada tahun 1979, Penasihat Presiden tentang pelaksanaan P4 dibentuk sebagai lembaga penyelenggara penataran P4 tingkat nasional. Pada tahun 1984, P4 mulai dimasukkan ke dalam kredit semester mahasiswa baru dan mulai diajarkan secara berdampingan dengan pendidikan Pancasila. Pada tahun 1990, lebih dari 32 juta orang di Indonesia telah mengikuti P4. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah mengenai perkembangan kehidupan politik luar negeri bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Yang pertama, kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB. Masih ingatkah kalian mengapa Indonesia pada tahun 1965 memilih keluar dari keanggotaan PBB? Pada tahun 1964, PBB memiliki rencana akan memasukkan Malaysia sebagai Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB. Berhubung pada saat itu Indonesia sedang berkonfrontasi dengan Malaysia, di mana Indonesia menduga bahwa Malaysia ini merupakan negara boneka bentukan Inggris yang akan melaksanakan praktik neokolonialisme. Alhasil Indonesia menolak rencana tersebut mentah-mentah. Dan Indonesia mengancam akan mengeluarkan diri dari keanggotaan PBB. Ketika Malaysia berhasil dijadikan sebagai Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB, akhirnya Indonesia pun memilih keluar dari keanggotaan PBB pada tahun 1965. Dan tanggal 28 September 1965, Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Kehidupan politik luar negeri yang kedua yaitu pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dilakukan dengan cara menandatangani perjanjian di mana Indonesia diwakili oleh Adam Malik dan Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak pada tanggal 11 Agustus 1966. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Singapura dilakukan oleh Indonesia dengan cara mengakui kemerdekaan Singapura pada tanggal 2 Juli 1966. Kehidupan politik luar negeri yang ketiga yaitu memperkuat kerjasama regional dan internasional.
Untuk kerjasama regional, Indonesia turut serta dalam pembentukan ASEAN. Masih ingatkah kalian negara mana saja yang ikut serta dalam mendirikan ASEAN? Yang pertama, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura. Indonesia diwakili oleh Adam Malik, Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak, Thailand diwakili oleh Thanat Khoman, Filipina diwakili oleh Narcisco Ramos, dan Singapura diwakili oleh SK Jagatna. Sedangkan dalam kerjasama internasional, Indonesia sempat mengirimkan pasukan kontingen Garuda dalam misi perdamaian, kemudian ikut berperan dalam Organisasi Konferensi Islam atau OKI, lalu juga berperan dalam KTT 60. Nah, itu tadi penjelasan mengenai perkembangan kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk adik-adik semua, tidak hanya untuk hari ini, melainkan untuk esok dan seterusnya. Sekian dari saya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.